お楽しみはこれからだ。ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。ぶっ殺してやる。無駄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 。時は動き出す。Relax, cousin. Nothing's gonna happen. Kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hari baru, sakit kepala lagi. Aku lebih suka merobek otakku, membawanya ke tengah-tengah perempatan terdekat, dan bermain lompat tali dengannya. Tempat macam apa ini? いずれに使うものだ。俺たちは少しして元に戻る。空を飛ぶ忍びなら、あれは岩の両天秤の小僧か。ドトン超軽重眼の術。もう少しで止められる。どうする大野木。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Firman Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang format pelaporan umum. Jika Anda menemukan anggaran yang sudah diselesaikan ke dalam perangkat lunak akuntansi Anda, maka hampir selalu ada format pelaporan penganggaran versus aktual bagi laporan laba rugi dan laporan berbagai pendapat lainnya. Laporan ini mengungkap setiap varian antara jumlah yang dianggarkan dan aktual. Varians anggaran adalah mengutuhkan bila pendapatan aktual lebih dari pada anggaran atau bila beban aktual lebih kecil daripada anggaran. Nah, format laporan umum bisa dilihat tabel di situ. Perhatikan bagaimana laporan tersebut disusun untuk menetapkan upah dan biaya terkait ke atas. Laporan ini adalah karena biaya kompensasi adalah pengeluaran terbesar bagi banyak bagian sehingga harus menjadi pusat perhatian. Format pelaporan umum. Format pelaporan ini dengan sendirinya tidak banyak menggunakan informasi karena hanya memberitahu manajemen mengenai keberadaan varians, bukan alasan atas varians itu. Variasi yang tidak kentara atas format laporan ini adalah memposisikan pos dolar yang terbesar ke bagian paling atas laporan sehingga bidang yang mungkin mengandung varians terbesar menjadi paling mudah dilihat manajemen. Contoh berikutnya mengilustrasikan konsep yang dimaksud. Bisa dilihat contoh tabel yang dimaksud. Bisa dilihat contoh tabel tersebut. Kemudian format pelaporan umum. Tidak peduli mana format laporan sebelumnya yang Anda gunakan, biasanya jarang mencukupi jika sekedar menerbitkan informasi keuangan ke manajer tanpa beberapa penjelasan atas varians yang besar. Sebaliknya, Anda harus menyelidiki varians yang lebih besar dan menerbitkan laporan tersendiri yang menggali alasannya. Laporan contoh berikut menyatakan jumlah
tiap-tiap pos beban atau pendapatan yang membutuhkan penjelasan dan kemudian menghabiskan cukup banyak waktu untuk menggambarkan situasi itu. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya Davina Syafa Felicia akan menjelaskan mengenai pelaporan pendapatan. Pelaporan pendapatan, varian harga pembelian. Selisih atau varians harga pembelian yakni purchase price variance adalah perbedaan antara harga aktual dibayar untuk membeli barang dan harga standar dikali dengan jumlah aktual unit yang dibeli. Rumusnya, harga aktual minus harga standar, kuantitas aktual minus selisih harga pembelian. Bisa kalian lihat di PPT. Selisih positif berarti bahwa biaya aktual telah meningkat dan selisih negatif berarti bahwa biaya aktual telah menurun. Harga standar adalah harga yang insinyur. Anda percaya perusahaan harus membayarnya untuk pos tersebut setelah mengingat tingkat kualitas, kuantitas pembelian, dan kecepatan pengiriman tertentu. Dengan demikian, selisih benar-benar didasarkan pada harga standar yang merupakan pendapat kolektif dari beberapa karyawan berdasarkan pada sejumlah asumsi yang mungkin tidak lagi sesuai dengan situasi pembelian perusahaan saat ini. Yakni selanjutnya, varian volume penjualan. Selisih, variance, volume penjualan atau volume sales variance adalah perbedaan antara jumlah unit aktual yang dijual dan unit terjual yang diharapkan dikalikan dengan harga per unit. Variance yang tidak menguntungkan berarti bahwa jumlah unit aktual yang terjual lebih rendah dibandingkan jumlah dijual yang dianggarkan. Jumlah unit terjual yang dianggarkan diperoleh dari para manajer penjualan dan pemasaran, dan hal ini didasarkan pada estimasinya tentang bagaimana pangsa pasar produk, fitur, titik harga, kegiatan pemasaran diharapkan, saluran distribusi, dan penjualan perusahaan di daerah baru akan berdampak pada penjualan masa depan. Jika harga penjualan produk lebih rendah daripada jumlah yang dianggarkan, hal ini dapat memacu penjualan sehingga varians volume penjualan menguntungkan, meskipun varians harga penjualannya menguntungkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Anggraini Agustin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya yang akan membahas tentang ikhtisar pelaporan varians beban. Sejumlah varian di sini telah dikembangkan untuk beban yang dikategorikan ke dalam beban pokok penjualan. Ketika Anda membuat anggaran, Anda juga membuat biaya standar untuk menjadi pembanding bagi biaya dan penggunaan aktual. Di sini ada dua tipe dasar varian dari standar yang dapat timbul. Yang pertama yaitu varian atau selisih tarif, dan yang kedua varian atau selisih volume. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang selisih varian tarif. Selisih tarif di sini yang juga dikenal sebagai selisih harga, yaitu perbedaan antara harga aktual yang dibayarkan dan harga yang diharapkan dikali dengan kuantitas aktual yang dibeli. Penetapan selisih tarif paling sering diterapkan pada selisih tarif tenaga kerja, yang juga melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung standar. Yang kedua yaitu tentang selisih atau varians volume. Selisih volume adalah perbedaan antara kuantitas dijual aktual atau dikonsumsi dan kuantitas yang dianggarkan dikali dengan harga atau biaya standar per unit. Nah, jika selisih berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut selisih volume penjualan. Jika berhubungan dengan penggunaan bahan langsung disebut selisih hasil bahan. Nah, jika varian ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, maka disebut selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Akhirnya, jika
selisih berkaitan dengan penerapan biaya overhead, maka disebut selisih efisiensi biaya overhead. Nah, dengan demikian, selisih atau varian didasarkan pada perubahan biaya dari jumlah yang diharapkan atau perubahan kuantitas dari jumlah yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Wildani. Saya di sini selaku pemateri terakhir yang akan membahas dua pembahasan, yaitu varian harga pembelian dan varian hasil bahan baku. Baik, saya mulai dari varian harga pembelian. Varian harga pembelian atau dapat disebut dengan selisih harga pembelian atau dari bahasa lainnya yaitu adalah purchase price variance, adalah perbedaan antara harga aktual yang dibayar untuk membeli barang dan harga standar dikali dengan jumlah aktual unit yang dibeli. Sebagaimana rumusnya yaitu adalah dari hasil harga aktual yang dikurangi dengan harga standar, lalu nanti dikali dengan pengurangan kuantitas aktual dan selisih dari harga pembelian. Selisih positif berarti bahwa biaya aktual telah meningkat, dan ketika selisih negatif berarti bahwa biaya aktual telah menurun. Harga standar adalah harga yang insinyur Anda percaya bahwa perusahaan harus membayarnya untuk pos-pos tersebut setelah mengingat mengenai tingkat kualitas, kuantitas pembelian, dan kecepatan pengiriman tertentu. Dengan demikian, selisih benar-benar didasarkan pada harga standar yang merupakan pendapat kolektif dari beberapa karyawan berdasarkan pada sejumlah asumsi-asumsi yang mungkin tidak lagi sesuai dengan situasi pembelian pada perusahaan saat ini. Baik, contoh permasalahan bisa dilihat pada slide ini. Ada beberapa kemungkinan penyebab selisih harga pembelian. Sebagai contoh, yang pertama itu adalah ada pada masalah lapisan. Biaya aktual mungkin diambil dari sistem lapisan persediaan, seperti sistem pertama masuk dan pertama keluar, di mana biaya aktual bervariasi mengikuti harga pasar yang sekarang dengan margin yang bersubstansial. Kekurangan bahan, terjadi kekurangan komoditas di industri yang memicu peningkatan biaya. Selanjutnya itu ada pemasok baru. Perusahaan telah mengganti pemasok untuk sejumlah alasan yang menimbulkan struktur biaya baru yang tidak tercermin di anggaran. Basis terburu-buru, perusahaan mengeluarkan beban pengiriman yang berlebihan guna mendapatkan bahan atas dasar pemberitahuan atau pemesanan yang singkat kepada pemasok. Selanjutnya yaitu ada asumsi volume. Biaya yang dianggarkan atas barang tertentu dihitung berdasarkan volume pembelian yang berbeda-beda yang sekarang dibeli oleh perusahaan. Sekian. Sebagaimana contohnya, pada staf bagian perkayasaan Gus Advantage mengestimasikan bahwa 8 ons karet akan diperlukan untuk memproduksi wijes hijau. Selama bulan-bulan terakhir, proses produksi menggunakan 315.000 ons karet untuk menciptakan 35 wijes hijau. Yang 9 ons per produk, tiap-tiap ons karet mempunyai biaya standar sebesar $0,50. Selisih hasil bahan untuk bulan yang bersangkutan adalah pada persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara 315.000 penggunaan unit aktual dikurangi dengan 280.000 penggunaan unit standar, lalu dikalikan dengan 0,50 biaya atau unit standar yang hasilnya $17.500 hasil dari selisih hasil bahan. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu varian hasil bahan baku. Selisih atau varian hasil bahan baku atau material yield variance adalah perbedaan antara jumlah aktual bahan baku yang digunakan dan jumlah standar yang diharapkan dapat digunakan, lalu dikali dengan standar bahan. Yang bagaimana rumusnya yaitu penggunaan unit aktual dikurangi dengan penggunaan unit standar, lalu dikalikan dengan hasil dari biaya standar per unit dikurangi dengan selisih hasil bahan. Selisih yang tidak menguntungkan berarti bahwa penggunaan unit lebih besar daripada yang diantisipasi. Penggunaan unit standar disusun oleh staf bagian rekayasaan dan didasarkan juga tingkat bahan rusak atau dapat disebut dengan scrap rates pada proses produksi, kualitas bahan baku, kerugian elemen pengujian peralatan, dan faktor-faktor terkait yang diharapkan.